Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhrajana tahijal fiqri li arbabil hijam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak pimpinan, karyawan dan karyawati, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita hadir dalam rangka berubudiyah dan silaturahim kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, ada menjadi pemikiran oleh kita, kenapa sahabat Nabi disebut dengan Khulafaur Rasyidun itu 4 orang, tapi pusaranya tidak di dekat baginda Rasul. Tidak di dekat baginda Rasul. Yang dekat dengan pusara Rasul hanya 2, Abu Bakar dan Umar. Kenapa Utsman tidak dimakamkan di dekat Rasul? Kenapa Ali tidak dimakamkan ke dekat makam Rasul? Ini iktibar, pelajaran apa sebenarnya ini. Nah, coba kita baca sejarah, karena hidup ini tak lepas dari 3. 1 historis, 2 kultur, 3 adalah tradisi. Ini tidak bisa lepas. Pasti ini ada sejarahnya dulu. Kenapa dinamakan Masjid Sukapajar? Pasti ada sejarahnya. Diberi nama Masjid Sukapajar. Kenapa di sini letaknya? Kenapa tidak sebelah sana? Pasti ada sejarahnya. Jadi kita hidup ini tak lepas dari sejarah. Itu pun tak lepas dari sejarah. Ini mohon maaf, ini makam Rasul. Ini makam Abu Bakar. Ini makam Umar. Utsman tidak di sana. Nah, satu pelajaran yang kita ambil, kalau orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan agama, maka orang itu makin tenang, makin aman, makin damai. Bila orang itu dekat dengan agama, bila orang itu dekat dengan ulama, maka orang itu akan tenang, akan aman, akan damai. Tapi bila agak jauh kita dari ulama, jauh kita dari agama, fitnah mulai datang. Cobaan silih berganti. Dikala Rasulullah itu aman, Islam aman, tidak ada banyak debat-debat. Sami'na wa ata'na. Zaman Abu Bakar juga begitu. Karena belum banyak goresan masih ngikut sami'na wa ata'na. Zamannya Abu Bakar, Umar mulai sedikit. Zaman Utsman, di sini sudah gersang Islam. Kenapa? Karena di zaman Utsman bin Affan itu sudah jauh dari Rasulullah, mulailah pertengkaran datang, perselisihan mulai mengunjuk rasa. Muawiyah ingin menjadi khalifah, sementara masyarakat menunjuk Utsman bin Affan jadi khalifah. Terjadilah peperangan. Jauh pusaranya. Di mana pusaranya? Baki. Dulu Utsman itu pusaranya radhiyallahu an itu bukan di Baki, di luar Baki, Pak. Itu karena perluasan itu. Karena perluasan. Nah, terjadilah pertengkaran, perselisihan, dan jadilah pembunuhan di zaman Utsman bin Affan. Habis terbunuhnya Utsman bin Affan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Makin jauh dari Rasulullah, makin banyaklah pertempuran, perselisihan, dan ingin menguasai. Maka terjadilah ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Syiah, macam-macam tumbuh. Maka Ali jauh pusaranya dari Rasulullah. Ada yang mengatakan di Iran,
Fi Allahu a'lam. Karena Ali pusaranya tidak ada. Rahasia. Kenapa? Ada dua. Ali satu radhiyallahu an, yang kedua karramallahu wajah. Ali lah yang dapat kemuliaan gelar karramallahu wajah di antara sahabat Nabi. Kenapa? Karena beliau adalah gudangnya ilmu. Nah, kita bawa kepada kita, apa artinya Pak Ustadz? Kalau jauh kita dari agama, itu seling sengketa banyak datang. Kalau jauh kita dari ustadz, dari guru-guru, tempat bertanya, tempat berberita, tempat penyedam kepanasan dalam hidup, itu makin banyak fitnah. Dulu mak-mak ayah kita aman hidupnya karena dekat dengan guru. Dekat dengan guru. Cobalah makin jauh kita dari agama, makin jauh kita dari ulama, makin jauh dari kita guru-guru, itu makin gersang hidup. Gaya memang gaya. Memang gaya. Cobalah tengok. Di mall itu berapa banyak orang gaya itu. Tapi ketika orang datang jadwal sholat, coba datanglah ke tempat jadwal sholat, tempat sholat itu. Berapa orang cuma yang sholat? Bentuknya gagah, bentuknya cantik, bentuknya bagus, tapi di sininya gersang. Enggak tenang. Makanya kalau ingin tenang, Bapak dan Ibu yang terhormat, dekat dengan agama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Coba solat kita dengan ikhlas, berangkat kita jemaah dengan ikhlas, solat tahajud kita dengan ikhlas, duha kita dengan ikhlas, puasa sunat kita dengan ikhlas, bukan karena segan dengan atasan, malu dengan mintu. Kan ada kadang-kadang mintu, ada mintu di rumah kok bajaharkan semayang laki-laki. Allahu Akbar, supaya tadonga dek mintu. Elok minantu ambo marajin semayang. Nak do mintu di rumah enggak semayangnya. Yang iyo jadi yang indah. Siku ada macam itu enggak. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Makanya kalau kita menuntut ilmu, ikhlas supaya barokah. Beribadat kepada Allah ikhlas supaya dapat nikmat. Makanya ada tiga, ada nikmat, ada syafaat, ada berkat. Kalau nikmat tu dari Allah, terasa enak, terasa senang, itu nikmat. Saya tanyalah sama kita bersama jemaah, kalau kita dapat rezeki, dapat terima gaji, ini gaji dah terima belum? Belum lagi Pak. Udah. Saya tengok wajahnya sebagian ada wajah-wajah berhutang aja. Itulah kadang-kadang sudah kita nih susahnya, Masya Allah. Terima gaji, bayar ini, baru 5 hari kosong dompet. Bayar utang. Tapi ada sebagian tidak ada rusak. Begitu terima, bulat sampai pulang. Bulat. Senang kita terima gaji. Iya, itu nikmat. Senang itulah yang nikmat. Makan enak, iya, terasa nikmat. Bersedekah kita terasa senang, iya, itu nikmat. Nikmat. Kalau terasa Bapak Ibu enaknya punya gigi nih ya, kalau gigi dah sakit, cobalah. Dah sakit gigi nih, baru terasa enaknya punya gigi. Tapi kalau belum sakit, enggak terasa enaknya. Enaknya badan bila badannya sakit. Kalau waktu sehat, enggak terasa nikmatnya. Oh, begitulah wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kita hitung nikmat Allah Ta'ala sungguh banyak, enggak terhitung, la tusuha. Napas ini udara yang kita hirup ini enggak ada bayar. Cobalah Bapak Ibu nanti rumah sakit sesak napas. Berbunyi ngok atau berbunyi, le tahu berbunyi enggak tahu. Tuh ada tabung dengan anak ketek di belakang itu namanya tabung oksigen. Kalau bahasa orang kampung kami tabung ngongok namanya. Iya, cobalah dibuat sini. Ayah kita dibuat di sini pakai selang segala macam. 2 hari, 3 hari sembuh. Nah, besok mau pulang berapa bayarnya? 1 hari itu bayarnya 1.500.000 itu tabung ngongok itu nama bunyi itu. Pandai apa buat macam itu? Enggak, coba Bu. Ibu-ibu ada yang pandai coba Bu? Tak usah nanti, tidak pula berhenti nanti. Lari kan pula rumah sakit nanti.
Corona tu dah mempanas, influenza sejak dulu pada mempanas tu 84, 80 apa? 48, 80 apa? 49, ada 50 panas orang kampung. Dah ada corona. Yang sakit tu nak akan pernah hilang. Setinggi apapun ilmu kedokteran belum segini di sisi Allah Ta'ala. Itu kan ilmu itu semuanya itu. Ada kan sebagian kita sombong dengan ilmu. Belum seberapa dengan ilmu Allah. Belum seberapa. Oh pintar kita belum. Oh dokter kita seorang ahli segala macam. Belum seberapa. Allah hanya menunjukkan tak sanggup nak kalian berilmu itu mengobati orang sakit kayak begini. Dinamakanlah corona. Besok tak apa lah namanya leh. Bila nak corona kan merek motor dulu ada corona ada Pak. Ada ya. Buatlah mereknya banyak laku tu. Nak lari orang dari itu. Nah, jadi nikmat hidup itu dari Allah. Terasa nikmat itu dari Allah. Makanya kalau merasa nikmat dari Allah, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Gimana cara dekat dengan Allah? Ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah. Cobalah sujud kepada Allah, tenang pikiran. Makanya kalau sujud, kalau Ta'ala hilang kesombongan awak, Pak. Cobalah dijewel orang kepala kampung awak. Hei. Hanya kakak kepala lampiang. Macam-macam lah keluar cakap. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, kepala yang terhormat ini sujud di hadapan Allah, sama tingginya ujung kaki. Iya tu tak? Iku awak seketik sombong, seketik sombong. Baru jadi RT sombong, baru jadi RW sombong. Kadang jadi satpam yang sombong lah. Nah, yang disombongkan apa? Yang disombongkan apa? Coba. Oh, kita laki-laki ni gagah. Sampai kapan kita laki-laki ni gagah? Cubalah. Awak laki-laki ku gagah, ganteng, awak gancak bentuknya. Selagi badan sehat. Cubalah lah tua besok tinggal gigi dua. Desi kocek. Main sama cucu. Ketawa kata cucu, mak ngiri dah kakek ni. Cucu je ngejek boleh orang lain. Oh, ibu-ibu cantik, boleh lah. Beautiful, benar. Itu perempuan kok cantiknya waktu pinggulnya masih nomor 20 ampek, Bang. Tapi kalau dah beranak hanya batu kalian nomor ampek 10 apa. Contoh cuma dak bulik aja leh. Anak kan disombongkan. Ndak ada yang disombongkan. Oh, jadi pimpinan ada batasnya. Berakhir ada batasnya. Jadi karyawan ada batasnya. Jadi karyawati ada batasnya. Nah, ada yang disombongkan. Maka sombong bukan pakaian insani, tapi pakaian syaitonia. Nah, ada yang disombongkan. Makanya kalau sombong, tidak nikmat ibadat itu. Aba wastakbara. Sombong itu pakaian iblis. Sombong, takabur. Terasolah nikmat ibadah. Sujud di hadapan Allah. Tak ada nilai kepala itu. Tak ada nilai Allah. Sama dengan ujung kaki. Cobalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tak ada lagi. Nah, itu nikmat terasa beribadah. Sujud di hadapan Allah. Makanya Rasulullah sudah ada jaminan masuk surga. Beliau makin banyak beribadat kepada Allah. Kenapa? Karena merasa nikmat yang diterima itu tidak setimpal dengan ibadat. Awak kadang-kadang itulah karci sarugo tidak ada. Karci duduk di pintu sarugo tidak ada. Duduk di pintu je jadilah tidak ada dah. Awak sombong lah dah. Semayang tidak amu. Musajid tidak amu. Mati dah masuk sarugo lah dah. Nah, itu satu nikmat. Kalau namanya syafaat dari baginda Rasul, makanya diajarkan kita oleh Al-Quran. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau ingin dapat syafaat dari baginda Rasul, banyak selawat buat baginda Rasul. Banyak selawat. Al-Quran kan diajarkan oleh Allah itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Allah Ta'ala bersolawat, malaikat pun bersolawat, maka ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, bersolawatlah kamu atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam keselamatan. Ingin dapat syafaat nanti baginda Rasul, banyak solawat. Apalagi dari Jumat. Siapa yang berselawat 1 kali, Allah Ta'ala ampunkan dosanya 10. Dan Allah tinggikan derajatnya 10. Coba. Itu rahasia. Pahalanya kayak apa Ustaz? Pahala enggak nampak. Kalau nampaklah pahala itu dikejar orang Pak. Cantik kah dia? Harum kah dia? Gagah kah dia? Atau bagaimana? Enggak nampak. Pahala enggak nampak. Dosa juga enggak nampak. Kalau nampaklah dosa itu jelek, bau, busuk, atau bentuknya ngiri, enggak ada orang mau bikin dosa. Tapi enggak nampak. Maka pahala itu rahasia, nikmat itu juga rahasia, tapi terasa. Syafaat juga begitu, dari baginda Rasul ada waktunya. Makanya sekarang orang yang berselawat 1 kali diampuni dosanya 10 kejahatan, dan kemudian Allah Ta'ala tinggikan derajatnya 10 kebaikan. Itu selawat. Al-Quran yang menyampaikan, Allah Ta'ala nyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi bagaimana kita? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu alaihi, atasnya Nabi, wasallimu taslima. Kalau saya mohon maaf kalau boleh, saya kalau hari Jumat itu Pak, separuh waktu dijadikan untuk istighfar, separuh waktu dijadikan untuk selawat. Umpama waktu nanti masuk jam 12.30, masuk ke dalam masjid jam 12, 15 menit untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ingin tak panjang? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca supaya diampuni dosa kita. Nah, separuh waktu ini selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, supaya besok dapat syafaat. Oh, kalau beramai-ramai boleh, enggak selawat badar boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terserah mau irama apa, terserah. Terasalah di sana kita tidak ada apa-apanya nanti di sisi Allah. Besok irkab ma'ana, kata Allah Ta'ala, kata Rasul, besok yuk naik bersama kami, kendaraannya sudah disediakan di padang mahsyar. Kalau ayat dibacakan oleh Ustaz tadi, al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, Masya Allah, itu huru hara kiamat, itu tidak ada bantuan. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ujungnya nanti ada pertengahan, yauma yakunun nasu kal farasil. Gunung aja kayak kapas, apalagi awak iko. Siapa yang dapat syafaat itu besok dari baginda Rasul? Orang yang bersolawat kepada. Makanya nikmat dari Allah Ta'ala, syafaat dari baginda Rasul. Dari hari ini mulai kumpulkan solawat. Cukup dengan itu? Tidak. Tapi salah satu bersolawat kepada Nabi. Tanda bukti kita cinta kepada Rasul, bukti kita cinta mengamalkan ajaran Rasul. Yang kedua tentu menjalankan syariat baginda Rasul. Dapat syafaat. Syafaat itu bersolawat bantuan. Cubalah Bapak Ibu datang banjir dapat bantuan. Sana ngati pun tak? Dulu orang dapat bantuan itu seketeknya sana ngati sama ayah awak dulu. Dulu di kampung kami itu banjir Pak, 1,5 meter dalam rumah itu. Banjir dulu dengan kini tidak sama dong. Kalau banjir dulu sampai hari 5 hari dalam rumah 1,5 meter macam itu ya, jalan dalam rumah tu leh. Iya sampai siko. 4 hari banjir dah dapat bantuan. 5 hari baru lewat sampan kepala desa bawa bantuan. Dapatlah cik rumah cik supermi. Ndak lo cik surang dapat berada dalam rumah tu anak awak beradik kakak berlima, ada buat 7, kena ada 9, sama ayah awak berdua. Cik dapat supermi nya. Ya amak dulu kan banyak anaknya rajin beranak apa. Kalau ibu kini nak berdua anak cukup, ini nak menggadi tadi ya.
Oh, kecak nak gadi dari belakang ancak nampaknya kan. Tengok ke muka deh. Badak je, yang tambahnya. Kalau ada kiki katanya entahlah. Ditimbang mungkin ada 3 on mungkin. Yang badak kini beda dengan dulu bang. Kalau ada mama dulu je kini beda. Kalau mama kini kalau beko apa-apa membawa binyi pergi kondangan, bisu umpamanya kondangan. Hari ko khutbah lah pak. Bu awak besok poi, awak jam itu poi ya. Kalau ndak ada janji baca lah pak, talambe. Mandi 15 minit, babadak setengah jam. Kadang mu sejam, nyom badaknya dah cie dah. 3 paling kurang, sari ayu apa-apa. Lalu ibu badak dia tu, ada apa lah balik tu. Ulang lah balik. Makanya piti awak ambil bodak aja pak. Awak sama-sama tengok ikan asin, ikan teri. Entahlah. Kau dapat bini macam tu dan tinggal. Okey. Nah, cubalah mak awak dulu bodak cik je. Bodak ni nak 3, bodak pipa nombor rompek lah. Maknanya mak awak dulu ligat. Nah, coba supermi cuma 1 dapat aman. Aman tak ada hebohnya pak. Dimasak juga supermi itu. Awak beli mau pada dia kakak ada buat 7. Dia masak supermi itu dan congok dapat 3 sendok. Ni tak congok tinggal iya aja. Aman. Iko kadang-kadang itu ada banjir tu umpamanya. Itu pun banjirnya enggak pula sampai ke sini. Semeter kadang-kadang cuma lebih kurang. Dapat bantuan supermi 1 kardus, dapat lo topung, dapat lo gulo, dapat lo minyak, dapat lo telur ayam sapapan. Apa cokak aja lah pak. Orang merasa nikmat dari Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Sedikit menjadi nikmat, banyak menjadi berkat. Nah, yang kedua syafaat dan baginda Rasul itu jangan hilang. Tidak ada yang kami salah. La tajazi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa minta tolong kepada siapapun besok di padang mahsyar. Oh, abang, tolong ambo bang, akang, tolong nduk rakang. Ada orang Jawa kini banyak Jawa. Ada orang Jawa apa enggak? Jawa Pak. Oke, rapopo. Nah, ada bisa nolong udah, tolong ambo udah. Nggak bisa. Yang nolong besok itu siapa? Rasul. Itu pun dengan izin Allah. Jadi besok tidak perlu ngaku-ngaku, Muhammad, saya umat engkau. Muhammad, saya umat engkau. Tidak perlu ngaku-ngaku unjuk rasa di padang mahsyar itu. Salah satu nanti umat Nabi Muhammad di padang mahsyar itu ghurram muhajjalin min asaril wudu, mukanya bercahaya sebab bekas wudu. Tu ya dah. Tu siko bo sini bo. Bang sini udah siko. Tu dia suka pajar tu. Tu rajin sembahyang tu. Wiridnya siko. Kena panggil aja lah ndak parah. Luak mengaku-ngaku dah. Kan nampaknya muka-muka orang suka pajar kau insyaallah dipanggil besok di padang mahsyar oleh Rasulullah. Amin. Itu mana ada karyawan-karyawati mengonggok ngawiri kayak begini susah. Ini ndak alhamdulillah. Rajin makan main. Jam 8 mulai, jam 8 telat baru datang. Saya ini kan dia suka pajarnya bukan sekarang aja, udah bertahun-tahun. Saya tengok ini karyawannya sudah silih berganti. Ada yang wajah lama sedikit, tapi ada stok baru. Stok baru datang. Makanya wajarlah. Yang ketiga, ada namanya sebut dengan berkat. Jadi berkat ilmu yang dituntut itu berkah, baru dapat berkah kalau kita patuh dan taat kepada guru. Jadi ada nikmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan berkat dari guru. Ini abang saya pandai sholat, bapak saya pandai azan, pandai baca doa, kakak saya baca yasinan. Bisa. Kenapa? Karena dulu kita menuntut ilmu patuh sama guru. Makanya sampai hari ingat juga guru tu, wajahnya kita masih terbayang, bentuknya masih terbayang walaupun mereka sudah meninggal. Ada pakciknya Lidi. Kalau dulu belajar enggak mengangak macam iko apa. Kalau guru tu, pakcik awak nunduk. Kalau ingin awak menengok guru tu indah iko na bangkit kata sudut mata aja. Iya tu nak. Makanya berkah ilmunya sampai hari ini awak patuh. Gotong royong kau di rumahnya menyabik padinya kau mantan kerambi kalau macam jemuran padinya manggil yang padinya segala macam wak anta wak bueh
Maka berkah ilmu tu nyawa patuh ke guru. Anak sekarang pintar, anak sekarang tu cerdas, tapi ilmunya tak berkah. Kenapa? Pahlawan. Kok ada lah guru-guru kini bawa sepeda macam apa awak dulu, macam guru-guru awak dulu pakai sepeda, ndak motor dah sepeda. Leh tahu sepeda nak? Apa beda sepeda je motor? Kalau sepeda bah kayu ya, bah kayu. Kalau motor pakai mesin. Tinggal terserah gigi satu, gigi dua dulu nak ada orang giginya rantai punya geram. Kalau sempatlah guru-guru kini pakai sepeda macam itu, ambo yakin Pak tiap hari digantung deh anak-anak itu sekolah. Kok guru kok kurang ajar nggak digantungnya sepedanya, ndak di muka di belakang WC. Dulu ndak nampak wah guru tu hanya tak putui rantainya, tak apa macam tak anginnya kempis wak bantu sampai selesai. Kalau buat anak-anak kini sebahagian ada. Tapi sebagian banyak yang tidak. Kenapa? Nak berkah ilmu. Cerdas, anak-anak sekarang cerdas. Malah kadang-kadang awak makai iko, awak nak pandai mana? Makai iko lebih-lebih. Cucu awak pandai lo dari awak le. Tanda cerdasnya anak kini dari awak. Tapi nak berkat, karena punya pahlawan. Ke ayah pahlawan, ke amak pahlawan, ke guru pahlawan. Ambo kadang-kadang menengok kakak-kakak ambo yang lelaki dan beranak. Ibu macam mana? Coba tengok, Masya Allah. Wajah-wajah ibu hati di anak aja nampak. Nah, jadi apa yang kita cari dalam hidup ini apa? Apa yang kita cari ini? Ingin kita tenang, jangan terjadi pertengkaran. Zaman Rasulullah aman, Abu Bakar aman, Umar aman. Tapi zaman Utsman mulai bertengkar. Ali bin Abi Thalib tambah bertengkar. Sampai hari ini bertengkar. Yang bertongkar tu orang-orang codi aja. Iya atau enggak? Coba tengok. Kamu saji, nak mau semayang, nak mau berjamaah, nak mau berwirid, nak doa. Tapi nak mau berwirid, nak semayang aman, Pak. Coba tengok bupati kok, gubernur kok, menteri kok, yang ada wiridnya, yang ada berkumpul macam itu, aman nak ada tongkat. Ini nama tongkat ini nak amu tu. Coba tengok. Tongkat. Ada ni patongkat kan? Apa yang dicari dalam hidup kok? Apa guna awak kayu tapi tidak tenang? Apa guna awak berpangkat tapi tidak tenang? Apa guna awak jadi pimpinan tidak tenang? Apa guna awak bawahan tapi tidak tenang? Tidak ada yang dicari. Ketenangan dan kelapangan hidup itu yang kita cari. Siapa mereka itu? Orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan guru. Itulah orang dapat ketenangan. Tapi kalau jauh dari ulama, apalagi jauh dari Allah Ta'ala, itu datang iblis, datang syaitan, datang manusia yang bertubuh manusia, tapi bingkainya bukan, isinya bukan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Amu yang macam itu dah, amu ya kau macam itu, amu ya kau macam itu dah. Itu ndak orang tu dah tu macam itu. Ikut tubuhnya manusia, bingkainya manusia, isi. Tuhan. Tu makanya kadang-kadang jangan kecek awak lawannya sadonya ndak, jangan kecek lawan kawannya sado indah. Walau kalau mereka mau awak mohon maaf bapak dan ibu, itu sampai di padang Arafah manusia semuanya itu menangis. Ya Allah, nangis. Mulailah beranjak ke Musdalifah malam itu. Mulai agak bertengkar sampai di Mina. Tambah bertengkar. Kenapa? Di Mina itulah dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melempar iblis. Maka di Mina itu laki kadang jadi iblis, bini kadang iblis, kadang mintungu, kadang minantu, ndak kawan, ndak ketua. Tumbuhnya manusia. Tapi isinya tidak. Disitulah kesadaran awak. Siapa awak itu? Allah ta'an awak alun, la patu ka guru atau indah, Allah menjalankan syariat Nabi Muhammad wa ta'alun, amo rasul Allah tapi baru sebahagian kecil. Bagian kecil. Untuk itu Bapak dan Ibu yang terhormat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kita sadar, insaf, taubat kepada Allah Ta'ala. Selama ini kita ada agak menjauh, mari hari ini kita mendekat, taubat di hadapan Allah. Tidak ada satupun kita yang tidak berdosa, termasuk saya banyak dosa. Saya dulu pernah saya maling maling limau amak-amak yang di ladang tu. Dulu ambo kan memancing kerja ambo, jadi lalu di ladang amak tu dan ambil limau tu ambo dulu. Ambo rasa apa-apa aku lebih parah dari ambo.
Amo limau yang muadiaknya kelekon entahlah. Entah bawi oto ya enggak. Entahlah rasailah. Artinya mak dan bapak ibu jemaat yang terhormat, tidak ada kita yang tidak berdosa. Itu saya waktu kecil-kecil dulu itu masuk di SD itulah. Kadang-kadang tabu mak tu dibacui bagai segala macam, diambil putui. Ya itulah kan dosa itu. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin tak ada yang tidak berdosa. Ibu-ibu kan ada yang tidak berdosa, Bu. Coba angkat tangan nama rasul yang tidak berdosa. Coba angkat siapa nak? Tidak, kamu ingin menengok wajah orang tak berdosa tu macam apa gitu. Ini adalah kadang-kadang orang-orang awak kok sok-sok berasianya. Sok-sok suci. Tidak. Makanya saro yasiru siroan, sadarlah awak. Insaflah. Taubatlah. Kalau taubat tu gimana Ustaz? Panjang lagi ceritanya. Man taba, siapa yang mengaku dirinya taubat, lam yazdad fil ibadah. Ibadahnya tidak bertambah, ibadah tidak berubah. Falaisa bitaibin. Belum dinamakan orang bertaubat. Jadi gimana kalau bertaubat tu Ustaz? Apa ciri khasnya Ustaz? Gimana caranya Ustaz? Apa tandanya Ustaz? InsyaAllah pada waktu yang lain kita sambung. Demikian pengajian kita pada pagi ini, semoga bermakna manfaat adanya. Sekalian mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, kita berhadiah Fatihah buat mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa, dilapangkan kubur. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat menjalankan amal ibadat, dan dapat juga kita usapkan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. Demikian dan terima kasih, silap dan salam mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi